Timnas Bahrain tiba di Indonesia, dikawal ketat oleh kepolisian. Klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 kelar Timnas Jepang versus Bahrain. Timnas Indonesia naik 1 posisi. Pelatih Patrick Kluivert optimistis hadapi Australia, bocorkan strategi dan formasi usai latihan terakhir timnas. Kluivert goda pelupesi yang baru rasakan laga internasional, pelatih timnas Indonesia saksi berproses main di 2 posisi. Jakarta, Indonesia, Timnas Bahrain tiba di Indonesia pada hari ini, dalam rangka menghadapi Timnas Indonesia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedatangan Timnas Bahrain disambut dengan pengawalan ketat oleh kepolisian Indonesia. Menurut informasi yang diterima, Timnas Bahrain tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mereka langsung dikawal oleh petugas kepolisian Indonesia menuju ke hotel tempat mereka akan menginap. Pengawalan ketat ini dilakukan untuk memastikan keselamatan Timnas Bahrain selama mereka berada di Indonesia. Kepolisian Indonesia juga telah menyiapkan rencana pengamanan yang ketat untuk pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain yang akan digelar pada tanggal 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kami telah menyiapkan rencana pengamanan yang ketat untuk pertandingan ini. Kami akan memastikan keselamatan Timnas Bahrain dan juga penonton yang akan hadir, kata Kapolri Jenderal Polisi. Timnas Bahrain sendiri telah melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi Timnas Indonesia. Mereka telah melakukan latihan intensif dan juga telah mempelajari strategi permainan Timnas Indonesia. Kami telah melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi Timnas Indonesia. Kami akan berusaha untuk memenangkan pertandingan ini, kata pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajik. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain akan digelar pada tanggal 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini akan menjadi sangat menarik dan sangat penting bagi kedua tim, karena mereka berdua sedang berjuang untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri telah melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi Timnas Bahrain. Mereka telah melakukan latihan intensif dan juga telah mempelajari strategi permainan Timnas Bahrain. Kami telah melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi Timnas Bahrain. Kami akan berusaha untuk memenangkan pertandingan ini, kata pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pertandingan ini akan menjadi sangat menarik dan sangat penting bagi kedua tim. Mereka berdua akan berusaha untuk memenangkan pertandingan ini dan mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi Timnas Bahrain. Mereka telah melakukan latihan intensif dan juga telah mempelajari strategi permainan Timnas Bahrain. Kami telah melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi Timnas Bahrain. Kami akan berusaha untuk memenangkan pertandingan ini, kata Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes. Pertandingan ini akan menjadi sangat menarik dan sangat penting bagi kedua tim. Mereka berdua akan berusaha untuk memenangkan pertandingan ini dan mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Bahrain sendiri telah melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi Timnas Indonesia. Mereka telah melakukan latihan intensif dan juga telah mempelajari strategi permainan Timnas Indonesia. Kami telah melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi Timnas Indonesia. Kami akan berusaha untuk memenangkan pertandingan ini, kata Kapten Timnas Bahrain, Said Dia Said. Pertandingan ini akan menjadi sangat menarik dan sangat penting bagi kedua tim. Mereka berdua akan berusaha untuk memenangkan pertandingan ini dan mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi Timnas Bahrain. Mereka telah melakukan latihan intensif dan juga telah mempelajari strategi permainan Timnas Bahrain. Kami telah melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi Timnas Bahrain.
Kami akan berusaha untuk memenangkan pertandingan ini, kata pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pertandingan ini akan menjadi sangat menarik dan sangat penting bagi kedua tim. Tanggal Bahrain mendarat di Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Bahrain sudah menentukan jadwal kedatangan ke Indonesia untuk melakoni pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain akan berlangsung Selasa, 25 Maret 2025, pukul 20.30 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sub. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, Marcel Masita mengatakan, rencananya Bahrain akan mendarat di Indonesia pada 21 atau 22 Maret. Menurut Marcel Masita, dalam pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain akan dihadiri oleh perwakilan dari AFC dan FIFA. Oleh karena itu, ia meminta supaya Indonesia bisa menunjukkan sebagai tuan rumah yang baik. Sebelum melawat ke Indonesia, Bahrain akan bertandang ke markas Jepang. Pertandingan Jepang versus Bahrain akan dimainkan di Stadion Saitama, Kamis, 20 Maret 2025. Sedangkan Indonesia sebelum berhadapan akan bermain melawan Australia di Sydney di hari yang sama. Di sisi lain, supporter Bahrain diperkirakan tidak akan datang ke Indonesia. Hal ini karena jatah 3.000 lembar tiket untuk fans Bahrain tidak terjual sama sekali. Sedangkan tiket yang sudah dijual oleh PSSI sudah terjual habis. Sementara itu, pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain diprediksikan akan berjalan dengan ketat. Apalagi poin Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina sama-sama mengoleksi 6 poin dari 6 laga yang sudah dilalui. Sedangkan Australia di posisi runner-up dengan 7 poin, dan Jepang di puncak klasemen dengan 16 poin. Oleh karena itu, jika skuad Garuda bisa mengalahkan Bahrain maka peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin dekat. Sementara itu, pada pertemuan pertama Bahrain versus Indonesia berakhir dengan skor imbang 2-2. Ketika itu, 2 gol Timnas Indonesia dicetak oleh Ragnar Oratmangoen, 45-3, dan Rafael Struijk, 74. Kemudian 2 gol Bahrain diborong oleh Mohamed Marhoon pada menit ke-15 dan 99. Klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar laga Timnas Jepang versus Timnas Bahrain akan diulas Okezone. Timnas Jepang menang 2-0 atas Bahrain dalam laga yang digelar di Saitama 2002 Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Gol-gol kemenangan Timnas Jepang dicetak Daichi Kamada pada menit 66 dan Takefusa Kubo, 87. Berkat tambahan 3 angka, Timnas Jepang kukuh di puncak klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 19 angka dari 7 pertandingan. Koleksi 19 poin membuat skuad Samurai Biru julukan Timnas Jepang takkan tergeser dari posisi 2 besar yang menggaransi tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Alhasil, Timnas Jepang sudah dipastikan lolos Piala Dunia 2026. Mengekor di posisi 2 ada Timnas Australia yang mengoleksi 10 angka dari 7 laga. Di posisi 3, 4, 5 dan 6 ada Arab Saudi, Timnas Indonesia, Bahrain dan Cina yang sama-sama mengemas 6 angka. Arab Saudi berada di posisi lebih baik karena memiliki selisih gol 3. Sementara itu, Timnas Indonesia memiliki selisih gol 7, Bahrain 7, dan Cina 10. Timnas Indonesia menempati posisi lebih baik ketimbang The Reds, julukan Timnas Bahrain, karena unggul produktivitas gol, yakni 7 gol berbanding 5. Setelah kalah 1-5 dari Australia sore tadi, Timnas Indonesia sempat merosot 2 posisi dari peringkat 3 ke tangga kelima. Namun, setelah Bahrain kalah 0-2 dari Jepang, Timnas Indonesia naik 1 posisi ke tangga keempat. Arab Saudi atau Cina berpotensi meninggalkan Timnas Indonesia dan Bahrain jika salah satu dari mereka memenangkan pertandingan dini hari nanti. Kedua tim akan bertemu di matchday 7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di kandang Arab Saudi pada Jumat, 21 Maret 2025 pukul 1.15 waktu Indonesia Barat.
Melihat kondisi sekarang, target realistis Timnas Indonesia adalah finish 4 besar yang menggaransi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk memperbesar kans finish di posisi 4 klasemen akhir grup C, Timnas Indonesia wajib menang saat menjamu Bahrain di matchday 8 grup C pada Selasa, 25 Maret 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia telah tiba di Australia dengan skuad lengkap untuk menjalani laga penting. Pada Selasa 18 Maret malam waktu setempat, tim Merah Putih menggelar sesi latihan perdana di Stadion Netstrata Jubilee, Sydney. Latihan ini dipimpin pelatih kepala Patrick Kluivert, sebagai bagian dari persiapan menghadapi Timnas Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Sepak Bola Sydney pada Kamis 20 Maret sore. Patrick Kluivert mengaku terkesan dengan performa anak asuhnya setelah memimpin latihan pertama di Sydney. Menurut dia, para pemain menunjukkan kualitas permainan yang menjanjikan dan siap menghadapi tantangan besar melawan Australia. Kesan pertama saya sangat positif. Kami menjalani sesi latihan yang berfokus pada umpan dan penguasaan bola. Saya melihat potensi besar dalam permainan mereka, dan itu membuat saya sangat senang, ujar Kluivert. Terkait kondisi fisik para pemain setelah perjalanan panjang ke Australia, Kluivert memastikan bahwa skuadnya tetap dalam kondisi prima. Mereka memang baru saja menjalani penerbangan jauh, tetapi mereka tetap bugar dan menikmati latihan. Pergerakan bola mereka mengalir dengan baik dan menunjukkan kecepatan yang menjanjikan. Ini awal yang bagus bagi kami, tambah Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa target utama Timnas Indonesia dalam laga ini adalah meraih hasil terbaik. Garuda tidak datang hanya untuk bertahan, melainkan siap bersaing dan mencari peluang untuk membawa pulang poin. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bertahan. Target kami adalah mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Kami tahu ini akan menjadi laga yang berat, tetapi saya yakin dengan kemampuan tim ini untuk mencetak hasil positif, kata Kluivert penuh keyakinan. Timnas Indonesia membawa 29 pemain dalam misi menghadapi Australia, menggabungkan kekuatan dari pemain yang berkarier di Liga 1 serta mereka yang bermain di Eropa dan Asia Tenggara. 3 pemain anyar, yaitu Joey Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James, telah bergabung dengan skuad sejak Selasa 18 Maret pagi. Sebelum menghadapi laga krusial melawan Australia, tim Garuda masih memiliki satu sesi latihan terakhir pada 19.3 untuk mematangkan strategi dan memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik. Semua persiapan ini dilakukan dengan satu tujuan, membawa pulang poin dari Sydney dan menjaga asa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert kantongi strategi sempurna untuk hajar Australia dan Bahrain. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengaku sudah siapkan taktik dan strategi untuk lawan Australia dan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret ini. Patrick Kluivert mengatakan, sekarang saatnya benar-benar bekerja. Dia perlu membuktikan kualitasnya dalam meramu taktik. Sekarang semakin nyata. Saya benar-benar menantikan untuk memulainya dengan para pemain, ujarnya dikutip dari YouTube Timnas Indonesia. Patrick Kluivert punya tantangan lebih besar di Timnas Indonesia. Arsitek asal Belanda itu memiliki waktu singkat untuk mempersiapkan skuadnya jelang menghadapi Socceroos. Maklum, dia memang belum lama ini menangani tim Garuda. Berbicara taktik, Patrick Kluivert terbiasa dengan skema 4 back yakni 4-3-3 maupun 4-2-3-1. Cenderung sama seperti formasi yang disukai Tony Popovic. Namun, beberapa tahun terakhir Garuda cukup akrab dengan format 3 back sejajar. Mantan pemain timnas Belanda dan Barcelona itu menyukai gaya sepak bola menyerang. Namun, Patrick Kluivert tetap menekankan pentingnya soliditas saat bertahan dan penguasaan bola. Konsep permainan itu disampaikan Patrick Kluivert saat sesi perkenalan yang digelar di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, 12 Januari 2025. Yang paling penting adalah saya suka permainan menyerang dan menguasai permainan. Saya familiar dengan sistem tersebut, katanya. Pada 2014 saya menjabat sebagai asisten pelatih Louis van Gaal,
dan kami menerapkan taktik yang sama. Biasanya saya suka bermain dengan taktik 4-3-3, tetapi itu tergantung pada kenyamanan pemain. Ketika bermain sepak bola, strategi akan berubah dan 4-3-3 atau 3-5-2 yang terpenting adalah pemain mengerti apa yang harus dilakukan dan itu bisa membuat perubahan, lanjut Kluivert. Patrick Kluivert terlihat menggoda Joey Pelupesi yang baru saja bepergian jauh untuk laga internasional bersama timnas Indonesia. Patrick Kluivert dan Joey Pelupesi memiliki ikatan emosional kuat karena pernah berada di tim yang sama 13 tahun lalu. Keduanya merupakan pelatih dan pemain di Jong FC Twente pada musim 2011 hingga 2012 hingga 2012 hingga 2013. Maka sambutan hangat pun diberikan oleh Patrick Kluivert kepada Joey Pelupesi begitu bergabung ke skuad timnas Indonesia di Sydney pada Senin, 17 Maret 2025. Interaksi ini sebagaimana terekam di YouTube Timnas Indonesia. Kluivert pun menggoda Pelupesi yang baru kali ini menempuh perjalanan sangat jauh untuk sepak bola internasional. Ini pertama kalinya dia menempuh jarak sejauh ini untuk bepergian, kata Patrick menunjuk Joey Pelupesi dilansir bolasport.com dari YouTube Timnas Indonesia. Ya, normalnya saya hanya berpergian di sekitar kampung saya, paling hanya ke Spanyol, tidak jauh, hanya 1 jam, timpal Pelupesi. Joey Pelupesi dalam usia 31 tahun baru merasakan bepergian sebegitu jauhnya untuk laga sepak bola internasional. Sebelumnya, Joey Pelupesi hanya sempat dipanggil timnas Belanda kelompok usia dari U16 hingga U20. Untuk pemanggilan timnas senior, baru kali ini Pelupesi mendapat panggilan setelah berpindah kewarganegaraan jadi WNI. Untuk pengalaman itu pun, Joey Pelupesi tak tanggung-tanggung menempuh jarak 16.659 km dari markas klubnya di Belgia, Lommel SK menuju Sydney. Pantas saja Patrick Kluivert juga sangat senang bertemu kembali mantan anak asuhnya itu. Patrick Kluivert adalah saksi berproses Joey Pelupesi yang masih berusia 19 tahun saat berada di tim Jong FC Twente, Twente U21, sejak 2011 hingga 2013. Joey kala itu bermain sebagai bek tengah di awal-awal karirnya. Kemudian perlahan bersama Patrick Kluivert di musim kedua ia bermain sebagai gelandang bertahan. Bahkan Joey Pelupesi sempat menjadi kapten FC Twente U21 saat ditukangi Patrick Kluivert. Saya mengingatnya untuk waktu yang lama, kata Patrick. Ya, 13 tahun lalu dia, Kluivert, adalah pelatih saya. Ini sangat bagus, timpal Pelupesi lagi. Kolaborasi Kluivert dan Pelupesi setelah 13 tahun kini diharapkan mampu membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Laga lawan Australia bisa jadi debut Joey Pelupesi yang memiliki bonding spesial dengan Patrick Kluivert. Saya tidak bisa berbahasa Indonesia dan belum pernah berlibur ke sana, kata Joey Pelupesi dilansir bolasport.com dari laman HET Belang van Limburg beberapa waktu lalu. Tapi saya akan menganggapnya sebagai sebuah kehormatan besar. Jika saya bisa bermain untuk negara tempat kakek dan nenek saya dilahirkan. Itu membuat saya bangga dan darah Indonesia mengalir di nadi saya berkat mereka, tambahnya. Adaptasi bukan sebuah isu bagi Joey Pelupesi yang sudah bekerja sama dengan Patrick Kluivert. Akan sangat istimewa untuk mengalami hal itu di usia 31 tahun, ujarnya. Ada banyak orang Belanda di dalam staf pelatih dan Patrick Kluivert sudah menjadi pelatih saya ketika saya menjadi juara bersama Jong Twente.